Assalamualaikum teman-teman semua, kita bahas ya tentang bagaimana nanti kira-kira duet atau kolaborasi antara Jordan Wilson dengan Megawati Hangisi Pertiwi di Hyundai State di Liga Voli Korea musim baru nanti. Kita bicara spesifik mengenai Jordan Wilson sendiri karena dirinya itu kan akan menjadi tandem baru, akan menjadi duet yang anyar bagi Megawati Hangisi Pertiwi. Mungkin ada banyak volimania, khususnya para penggemar Mega yang menanyakan atau sempat ragu apakah nanti Jordan Wilson itu bisa untuk gacor atau perform atau bisa untuk menjawab tantangan. Karena ya skeptisme seperti itu adalah hal yang wajar kalau kita melihat bagaimana tinggi badan dari Jordan Wilson sendiri. Karena tingginya itu kan 182 cm tuh. Saya juga awalnya itu juga cukup ragu apakah nanti Jordan Wilson itu bisa untuk menjadi OH andalan bagi Hyundai State karena ya kita tidak boleh menutup mata bahwa tinggi badan itu kan memang cukup berpengaruh bagi seorang pemain voli profesional. Dari segi postur itu kan memang Jordan Wilson itu kan memang lebih pendek jika dibandingkan dengan Mega tuh. Nah Mega itu kan kalau nggak salah saat ini menjadi pemain tertinggi di Hyundai State. Berbagai skeptisme itu akhirnya menjadi hal yang cukup wajar, termasuk saya sebenarnya, karena ya kan kita pengen misal OH itu kan tingginya misal 190 cm atau lebih tinggi lagi sehingga lebih gacor lagi, karena ya sekali lagi volley itu kan salah satu faktor pendukungnya itu adalah tinggi badan, meskipun perlu digarisbawahi bahwa belum tentu pemain yang tingginya itu tidak terlalu tinggi terus kemudian performanya itu jelek, ya nggak juga. Begitu juga sebaliknya, pemain yang tinggi banget misalnya 190 ke atas atau 2 meter terus kemudian performanya gacor, ya belum tentu juga. Nah, tapi ternyata setelah mendalami atau setelah membaca beberapa referensi, terutama di media-media di Amerika, akhirnya saya kok yakin bahwa nanti Jordan Wilson itu bisa gacor, bisa menjadi teman duet yang sangat oke bagi Megawati Hangisi Pertiwi. Karena apa? Ternyata dari beberapa referensi di media-media Amerika yang saya baca, Jordan Wilson itu memiliki track record atau memiliki rekam jejak yang sangat positif, yang sangat baik. Statistik yang dimiliki oleh Jordan Wilson ini juga bisa dikatakan istimewa loh. Artinya meskipun tingginya hanya 182 cm, tapi ternyata dirinya itu bisa menutup kekurangan itu. Kita menyebutnya kekurangan lah ya. Dirinya bisa bisa menutupi kekurangan itu dengan elemen lain atau dengan atribut yang lain. Kalau kita hanya melihat bagaimana video-videonya, ya mungkin kita bisa melihat bagaimana agility-nya atau kelenturannya ketika di tengah lapangan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana defense yang dimilikinya. Jadi, salah satu faktor utama kenapa Coach Kang itu merekrut Jordan Wilson itu kan memang untuk memperkuat defense, dan dirinya itu kan menganggap bahwa Jordan Wilson itu kan memiliki defense yang oke banget selama tryout di Ceko 7-10 Mei kemarin. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa ternyata setelah mendalami atau setelah mencari-cari tahu referensi di media-media Amerika, ya ini akan menjadi teman duet yang menurut saya akan sangat oke bagi Megawati Hangisi Pertiwi. Terlepas dari tingginya itu yang memang cukup tidak mendukung bagi seorang OH. Nah ini teman-teman, ini ada data, ada statistik yang sangat menarik dari media-media di Amerika, dari Arizona, kemudian juga dari Sport Illustrated. Nah, silahkan kita baca, atau gini, kita baca bareng-bareng ya. Ini tidak akan saya baca semuanya, kita bedah bareng-bareng. Salah satu statistik yang sangat hebat yang dimiliki atau dicatatkan oleh Jordan Wilson itu adalah dirinya itu bisa untuk mengakhiri karirnya di Arizona dengan kill per setnya itu mencapai 3,77 dan dirinya itu berada di posisi ke-6 sepanjang sejarah program itu. Selain itu juga yang tidak kalah penting ini di kalimat terakhirnya, dirinya itu mencatatkan total 1.590 kills, di mana dirinya itu berada di posisi ke-12 dari para pemain yang masih aktif. Ini catatan tahun kemarin ya, sebelum dirinya itu direkrut oleh Hyundai State. Nah, untuk statistik lainnya ya teman-teman tadi bisa baca sendiri, bisa untuk menganalisis sendiri apakah dirinya atau Jordan Wilson itu bisa besok akan menjadi teman duet yang maut bagi Megatron atau tidak. Itu tadi adalah page pertama atau halaman pertama dari statistik
milik Jordan Wilson sendiri. Nah, ini adalah lanjutan dari statistik yang dicatatkan atau dibukukan oleh Jordan Wilson. Nah, teman-teman semoga kebaca ya, ini cukup kecil soalnya tulisannya. Nah, semoga bisa kebaca dan semoga bisa untuk dipahami. Jadi, ini kan salah satu statistik yang sangat oke yang dicatatkan oleh Jordan Wilson itu adalah dirinya berada di posisi keempat di Big 12 atau 12 besar dengan kill per setnya itu 4,62. Sementara total poinnya itu adalah 550 sekian. Selain itu, hal lain atau statistik lain yang juga dicatatkan oleh Jordan Wilson itu adalah dirinya itu kan bisa untuk melakukan 10 atau lebih kills di dalam 17 pertandingan beruntun sejak 2 Oktober sampai 6 Desember. Tidak hanya itu juga Jordan Wilson itu kan bisa membukukan 10 double-double sepanjang musim. Dari catatan-catatan statistik itu, pada akhirnya kita kan juga yang tadinya skeptis, termasuk saya sebenarnya. Saya jujur aja skeptis sebenarnya terhadap Jordan Wilson. Nah, tapi sekali lagi setelah membaca atau menyelami beberapa referensi atau beberapa ulasan atau artikel tentang Jordan Wilson, akhirnya skeptisme saya atau keraguan-raguan saya itu memudar lah ya. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa akhirnya cukup yakin dengan kenapa kok Coach Kang itu akhirnya memutuskan untuk merekrut Jordan Wilson sendiri. Ulasan lain ini yang juga sangat penting dan sangat menarik sebenarnya dari media-media di Amerika terhadap Jordan Wilson itu juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua, khususnya ini ya, khususnya yang masih meragukan kemampuan dari Jordan Wilson sendiri. Nah, ini adalah statistik lain yang didapatkan oleh Jordan Wilson sendiri ya teman-teman. Jadi average atau rata-rata itu adalah 4,62 kills per set pada tahun 2025 dan dirinya itu berada di posisi ke-10 untuk single season atau musim tunggal. Selain itu yang tidak kalah penting juga itu adalah gini teman-teman semua. Jadi Jordan Wilson itu bisa untuk memiliki atau mengoleksi 20 atau lebih kills dalam 9 pertandingan pada tahun 2025 dan dirinya itu finish atau berada di posisi ke-7. Nah, dari sini kan pada akhirnya kita sekali lagi dengan statistik seperti itu ya oke lah Jordan Wilson nanti, terlepas nanti apakah dirinya bisa adaptif atau bisa untuk langsung ngeblend atau memiliki chemistry dengan para pemain United States atau tidak, yaitu urusan belakangan. Tapi paling tidak Jordan Wilson itu memiliki modal, memiliki bekal, memiliki fondasi berupa statistik-statistik yang sebenarnya itu sangat oke. Nah, pembahasan lain ini yang menurut saya ini justru lebih dalam lagi karena ini tidak hanya berkaitan dengan statistik tapi juga ulasan-ulasan. Nah, ini ditulis atau dimuat di Sport Illustrated. Teman-teman kalau tahu Sport Illustrated ini salah satu media olahraga yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, bahkan mungkin di dunia lah ya, sering menjadi rujukan atau sering menjadi referensi. Dari artikel yang, ini teman-teman artikelnya nih ya, dari artikel yang sudah ditulis oleh Sport Illustrated itu kan bisa kita simpulkan bahwa Jordan Wilson was recognized for her elite play in the 2025 season. Nah, dirinya itu kan memiliki catatan yang sangat oke itu. Hal-hal yang sebenarnya sangat mengesankan itu adalah dari segi ketika dirinya itu memiliki catatan yang sangat oke. Ini statistiknya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi di sini kan ditulis bahwa dirinya itu kan memiliki konsistensi sepanjang musim. Statistik yang oke itu gini loh. Jordan Wilson itu membukukan atau mencatatkan double figure kills dalam 25 pertandingan pada tahun ini dan dirinya itu bisa untuk menciptakan 20 atau lebih kills dalam 8 pertandingan. Nah, dari situ pada akhirnya kan kita bisa melihat bahwa ya dari kemampuan dirinya untuk mencetak poin kan sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini juga sangat relate atau sangat berkaitan dengan strategi yang akan diterapkan oleh Coach Kang sendiri. Karena Coach Kang itu kan memang akan menduetkan
eksplosivitas atau daya ledak dari Megawati Yangistri Pertiwi dengan kemampuan defense yang sangat oke dari Jordan Vincent. Pada intinya menjadi gini besok, semuanya itu pasti di volley lah ya. Di volley itu kan semua itu pasti basicnya itu dari receive atau dari defense. Ketika misalnya defense itu maksimal atau defense itu baik, langkah kedua itu kan distribusi bola dari setter tuh. Nah, distribusi atau finishingnya itu ada di entah di middle blocker atau entah di opposite hitter, pokoknya finishingnya itu di hitter. Nah, kalau receive-nya itu bagus, receive-nya maksimal lah ya, atau sempurna lah ya, setter itu akan memiliki keleluasaan untuk mendistribusikan bola atau untuk mengalirkan bola entah ke OH, entah ke middle blocker, ataupun entah kepada opposite hitter. Nah, dengan kemampuan atau dengan atribut yang dimiliki oleh Jordan Vincent, pada akhirnya ya saya kok pada akhirnya harus mengakui bahwa Jordan Vincent ini termasuk tipe pemain yang komplit, meskipun sekali lagi dalam tanda kutip dari segi kelemahan, dirinya kan memiliki kelemahan atau memiliki weakness berupa tinggi badan yang tidak terlalu menjulang. Tapi ya pada prinsipnya kan kalau kita memiliki kekurangan, ya kita harus menutupnya dengan kelebihan yang lain. Nah, kelebihan dari Jordan Vincent itu kan kalau secara kasat mata kan kita bisa melihat dari berbagai video tuh, dari agility-nya oke, kemudian dari ayunan arm swing-nya atau ayunan lengannya itu juga oke, kemudian vertical jump-nya itu juga tidak jelek. Tapi yang sekali lagi defense ini yang pada akhirnya menjadi atribut kunci kenapa Jordan Vincent itu bisa nanti akan menjadi senjata andalan bagi Hyundai State. Ya, kita doakan nanti semoga chemistry-nya segera segera ketemu, karena ini kan masih bulan Mei ya. Nah, Liga Voli Korea Selatan itu kan dimulai di bulan Oktober, artinya masih ada waktu berapa? 3 bulanan. Nah, selama 3 bulan itu ya akhirnya masih ada kesempatan bagi Coach Kang untuk memperbaiki berbagai kelemahan, kemudian menerapkan game plan yang diinginkannya. Dan yang paling penting itu sebenarnya gini, pemain itu dalam kondisi terbaik, termasuk Megawati Yangistri Pertiwi, kan kita perlu doakan, kita perlu kasih support agar kondisi fisiknya itu bisa fit 100%, seperti ketika Megawati Yangistri Pertiwi itu membela Red Spark. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa doakan karir Mega di Korea bagus banget, kemudian doakan timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBWSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.